Mereka pernah jadi orang paling berkuasa di negeri ini. Mereka dielu-elukan, disanjung, bahkan ditakuti. Tapi ketika mereka lengser, yang tertinggal bukan hanya prestasi, tapi juga masalah besar yang masih membekas hingga hari ini. Inilah kisah semua presiden Indonesia, dari Presiden Soekarno sampai Jokowi, beserta warisan dan skandal yang mereka tinggalkan. Selamat datang kembali di channel Siratedu. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalian simak video ini, agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Nomor 1. Soekarno, 1945-1967. Sang proklamator, pemersatu bangsa di tengah ancaman perpecahan. Orang kok kayak gini? Maumu bagaimana? Nah, udah dar gitu, biar cepat selesai. Jangan keras-keras. Jika kita berbicara mengenai Soekarno, terdapat dua hal yang melekat pada dirinya. Satu hal, ia dikenal sebagai pemimpin diktator dengan segala sisi kontroversialnya. Namun, satu hal lainnya, Soekarno merupakan sosok yang berhasil membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan bedil dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka. Sang proklamator bangsa adalah julukan yang memang cocok disematkan kepadanya. Namun, dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Soekarno juga dikenal akan hal-hal lain. Bagi sebagian orang, dia adalah sang kolaborator Nippon, bahkan juga antek penjajah. Tak hanya itu, Soekarno juga dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas adanya Romusa atau kerja paksa yang menewaskan setidaknya ratusan ribu orang. Padahal di masa mudanya, dengan berbagai pemikiran serta pergerakannya, ia dikenal sebagai sosok yang sangat agresif terhadap penjajah. Lantas, siapakah Soekarno sebenarnya? Bagaimana kisah perjuangannya meraih kemerdekaan? Dan mengapa ia harus bekerja sama dengan penjajah? Video ini adalah episode pertama mengenai kisah perjalanan Soekarno yang penuh lika-liku tantangan dalam meraih kemerdekaan. Pada tanggal 6 Juni 1902, di Desa Peneleh, Surabaya, di saat fajar mulai menyingsing, sebelum matahari mulai terbit, lahir seorang anak, sang putra fajar. Dialah Kusno Sosro Soekarno, anak dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo. Tapi di akhir kekuasaannya, inflasi meroket, konflik berdarah, dan super semar, dokumen satu halaman yang mengubah sejarah. Nomor 2. Soeharto, 1967-1998. 32 tahun membangun jalan, tapi juga membangun kekuasaan absolut. Stabilitas? Ya. Kebebasan? Tidak ada. Hingga krisis 1998 mengubah segalanya. Dan meninggalkan pertanyaan, berapa harga yang pantas untuk pembangunan?
Engkaulah lukisan dan penuturnya. Sejarah nenek moyang bangsa, sejarah perjuangan bangsa, engkaulah saksinya. Wahai bangsa Indonesia, berbanggalah kita sebagai bangsa yang selalu menghargai akan karyanya sendiri. Pada tanggal 12 Mei 98. Nomor 3. B.J. Habibie, 1998-1999. Hanya 1,5 tahun, tapi perubahan besar. Reformasi demokrasi dimulai, tapi Timor Timur lepas. Keputusan pahit yang membuatnya disebut pahlawan dan pengkhianat. B.J. Habibie dan putra sulungnya Ilham Akbar membangun Regio Aviasi Industri atau RAI, perusahaan yang bergerak di bidang perencangan, pengembangan, dan manufaktur pesawat terbang. Perusahaan itu mengembangkan pesawat R-80 lanjutan dari pesawat N-250. Pesawat N-250 pertama kali dinamakan dengan N-250 Gatot Kaca karena menjadi pesawat pertama yang dibuat oleh Indonesia. Perancangan pesawat ini sendiri dipimpin oleh B.J. Habibie tahun 1995. B.J. Habibie membutuhkan waktu sekitar 5 tahun untuk melengkapi desain awal dari pesawat N-250. B.J. Habibie 20 tahun lepaskan Timur Leste, ternyata ini alasan jeniusnya. Timor Leste telah memutuskan untuk memisahkan diri dari Indonesia sejak 20 tahun silam. Nah, pada tanggal 30 Agustus 1999, hampir 80% rakyat Timor Timur memilih berpisah dari Indonesia. Referendum yang didukung Habibie mengutarakan alasan dan fakta yang sangat cerdas. 1. Alasan pertama, Timor Timur dengan populasi sekitar 700.000 rakyat telah menarik minat dunia. Tapi saya punya 210 juta rakyat. Jika saya biarkan tentara asing mengurus Timor Timur, secara implisit saya berarti mengakui bahwa TNI tidak bisa menjalankan tugasnya, dan ini bisa berakibat buruk bagi stabilitas negara, dan saya tidak mau ambil resiko ini. Masalah Timor Timur sudah harus diselesaikan sebelum Presiden keempat RI dipilih, sehingga yang bersangkutan dapat mencurahkan perhatian kepada penyelesaian masalah nasional dan reformasi yang sedang kita hadapi. 2. Alasan kedua, saya menganggap Australia sejak lama telah menjadi sahabat Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 1945. Saya yakin bila saya biarkan tentara Australia masuk Indonesia, saya tidak hanya akan menghina dan mempermalukan TNI, tetapi juga bila Australia masuk, apapun keputusannya nanti, yang kalah akan menyalahkan Australia. Atas alasan cerdas inilah Habibie pun mendapat respon yang baik dari belahan dunia, karena tidak mengandalkan kekerasan dan menumpahkan darah. Bahkan jika dilihat dari segi ekonomi, Indonesia mendapat hal yang baik di Timor Timur. Kini Timor Leste butuh pembangunan di infrastruktur. Alhasil tender pembangunan di sana dimenangkan BUMN Indonesia. Dengan hal ini Indonesia diuntungkan, karena sebagai negara merdeka, mereka tidak memakan dana dari Indonesia, bahkan mereka mengeluarkan dana untuk keuntungan di pihak BUMN. Dan apapun yang dikirim ke Timor Leste sekarang menjadi ekspor dan mendapatkan keuntungan devisa bagi negara. Nomor 4. Gus Dur, 1999-2001. Presiden paling tak terduga. Membela minoritas. Bubarkan Departemen Penerangan. Tapi dianggap terlalu cepat untuk zamannya. Diturunkan, tapi idenya tetap hidup. Jika kamu memusuhi orang yang berbeda agama dengan kamu, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah tapi agama. Jika kamu menjauhi orang yang melanggar moral, berarti yang kamu pertuhankan bukan Allah tapi moral. Pertuhankanlah Allah, bukan yang lainnya. Nah, satu pemandangan yang kurang elok, Gus. Anda keluar memakai celana pendek dan kaos oblong.
Banyak orang bilang itu tidak pantas sebagai presiden Anda tampil seperti itu. Mengapa Anda tampil seperti itu? Lah ya itu supaya saya nggak dianggap presiden. Nomor 5. Megawati, 2001-2004. Era stabilitas pasca krisis, tapi juga awal privatisasi BUMN. Indosat dijual. Saat Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Presiden RI kelima, ada beberapa hal yang sering disebut-sebut sebagai sisi negatif yang merugikan rakyat Indonesia. Misalnya saja, mengenai keterkaitan dirinya dengan upaya pelengseran Gus Dur. Kemudian dugaan beberapa pulau di Indonesia yang lepas di masa pemerintahannya, serta menjual Indosat. Lalu apakah semua itu memang benar terjadi? Buruh demo, tapi satu hal tak terbantahkan. Demokrasi Indonesia mulai bernapas lega. Tahukah kalian alasan Ibu Banteng menjual Indosat pada masa pemerintahannya? Menurut pengamat ekonomi Uniswila Semarang, Yudi Budiman, penjualan saham Indosat pada 2002 silam merupakan langkah yang tepat mengingat Indonesia sedang dalam proses recovery dari krisis ekonomi. Namun sayangnya kebijakan Ibu Banteng ini menuai banyak kritik pedas dikarenakan Indosat merupakan aset strategis. Selain itu, Indosat juga dianggap sebagai perusahaan BUMN paling menguntungkan. Tak ayal, menjelang Pilpres, Ibu Banteng menjadi bulan-bulanan netizen Indonesia yang maha budiman. Jadi, kita harus pahami, penjualan saham Indosat merupakan langkah nyata untuk menyelamatkan sesuatu yang lebih besar. Mungkin, pada waktu itu pemerintah tidak punya alternatif lain selain menjual Indosat. Bisa dibilang, itu pilihan sulit bagi Ibu Banteng. Namun demi menyelamatkan ekonomi, ya mau tidak mau harus dilakukan. Lakukan apa? Menjual pulau? Atau jual ladang gas Papua dengan harga murah ke Cina? Nomor 6. SBY, 2004-2014. Presiden, SBY adalah presiden paling maco yang membawa Indonesia di panggung dunia. Tapi di dalam negeri, skandal korupsi merajalela, pencitraan sempurna. Tapi apakah realitas setara? Ladies and gentlemen, it is a great honor for me to stand once again before this august body. The last time Siang, tim pengawas Senturi kembali menggelar rapat dengan tim pemburu aset. Rapat membahas tentang pengembalian aset Bank Senturi di luar negeri. Perburuan aset Senturi di luar negeri sejauh ini sudah menghabiskan dana 4,7 miliar rupiah. Ya, hari ini kita akan memanggil Kapolri, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM, dan Menseknek. Materi utamanya adalah hal yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, money laundering, dan juga tindak pidana perbankan, dan progress report dari apa yang menjadi tugas kejaksaan maupun kepolisian untuk mengejar aset-aset yang katakanlah yang pada waktu itu dijanjikan akan bisa diselesaikan sebelum 2014. Nomor 7. Joko Widodo, 2014-2024. Di era Jokowi infrastruktur masif, tol, MRT, ibu kota baru. Tapi dengan harga pada naik, utang membengkak, KPK melemah, dan dinasti politik yang mengundang tanya. Seseorang. Jadi kalau memang UGM itu dan kita semua rakyat, ya UGM harus dalam posisi netral dan positif terhadap rakyat. Demikian yang tadi saya sampaikan kepada jajaran rektorat. Sedikit saja. Hampir saja tadi hampir terjadi stek ya. Hampir terjadi, kami hampir saja walk out terus terang karena timbul eskalasi yang cukup tinggi tadi. Tapi alhamdulillah kita yang menjaga ya, saya tadi jaga, udahlah kita kan sama satu keluarga besar. Cuman memang ada beberapa hal yang tidak sepakat gitu ya. Termasuk intinya deadlock ya. Deadlock. Jadi tidak sepakat. Apakah demokrasi kita sedang sakit? Sejarah bukan untuk dihakimi, tapi dipelajari. Mereka sudah lengser. Sekarang giliran kita memutuskan.
Apa warisan yang akan kita teruskan? Dan apa kesalahan yang tak boleh terulang? Tekan like, subscribe, bel notifikasi untuk video sejarah berikutnya.